Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Lahan gambut di Samarinda terbakar. Untuk memadamkan api, puluhan relawan dan petugas dikerahkan. Di segmen 2 kembali disuguhkan berbagai peristiwa menarik dari berbagai daerah di Kaltim dan Kaltara. Di Kutai Barat, BBM semakin sulit didapat. Pemilik kendaraan harus antre hingga 8 jam demi mendapatkan BBM. Mobil yang diduga digunakan untuk menimbun Pertalite bersubsidi terbakar di jalur poros Samarinda Bontang. Lokasi kebakaran persis di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun pengemudi mobil mengalami luka bakar di bagian tangan. Kebakaran mobil juga terjadi di gedung parkir lantai 2 Pusat Perbelanjaan Samarinda Central Plaza atau SCP. Kebakaran ini menyebabkan 1 mobil rusak parah dan 2 mobil lain ikut terdampak. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, dan dari mana asal api penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Suasana pelabuhan Samarinda ramai saat arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tiba dengan menumpang kapal KM Queen Soya. Otorita pelabuhan menyebut ini merupakan kapal pertama yang mengangkut arus balik dari Sulawesi dalam jumlah cukup banyak. Disebutkan arus mudik dan balik menjadi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bandara Sam Sepinggan juga padat. Tercatat lebih dari 22.000 penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan sepanjang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini. Untuk mendapatkan tiket, para calon penumpang harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya melonjak tajam. Rumah toko di Sungai Pinang, Samarinda terbakar. Api cepat membesar dan meluas karena bangunannya terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Petugas dan relawan pemadam bekerja cepat dan api bisa dipadamkan kurang dari 1 jam. Saat api masih berkobar, warga mendengar ledakan. Sejauh ini asal api penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat menghanguskan beberapa bangunan terjadi di Desa Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Proses pemadaman tidak berjalan mudah karena bangunannya berisi ban dan tumpukan kayu. Pemadam juga harus meningkatkan kesiapsiagaan karena lokasinya berdekatan dengan SPBU. Setelah berjuang selama 2 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Sejauh ini belum diketahui sumber api yang memicu kebakaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Temindung Samarinda mengimbau warga lebih waspada mengingat cuaca kian memanas sepekan terakhir. BMKG menyebut kondisi tersebut dampak dari fenomena El Nino moderat atau fase sedang. Diperkirakan El Nino moderat ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
Arus balik di Pelabuhan Semayang Balikpapan pasca libur panjang Lebaran 1445 Hijriah masih terjadi di Pelabuhan Semayang Balikpapan hingga Rabu malam. Kepala Bagian Operasi Pelayanan PT Pelni Balikpapan Chandra Nugraha menyatakan, sebanyak 1.500 penumpang debarkasi dari Surabaya dan 1.500 penumpang yang akan embarkasi tujuan Sulawesi, Ambon, dan Jayapura. Surabaya, Pak. Surabaya dengan kapal Labobar. Labobar. Untuk penumpang yang debarkasi sendiri ada berapa ini, Bang? Sekitar 1.500. 1.500. Tujuannya dari asalnya dari mana nih, Bang? Dari Surabaya. Dan Surabaya Balikpapan. Surabaya ke Balikpapan. Oh, Ini Surabaya Balikpapan. Oke, kalau untuk penumpang yang akan naik sendiri nantinya ada berapa nih total ini, Bang? Embarkasi dari Balikpapan sekitar 1.500 juga. Oke, jadi total malam ini kurang lebih 3.000 ya, Bang ya. Embarkasi. Dari 1.000-an penumpang yang naik kapal ini, ternyata adalah pelancong. Mereka menghabiskan liburan Lebaran di Balikpapan sekaligus bersilaturahmi dengan kerabatnya. Ke Bitung ini baru mau pulang kampung mudik Lebaran atau gimana? Mau pulang kampung. Mau pulang kampung tapi bukan mudik Lebaran ya, Bu ya? Ya. Bukan mudik Lebaran ya? Sudah mau pulang di rumah itu bisa. Mau pulang di rumah. Ke Balikpapan liburan atau gimana, Bu? Saya datang sama anakku. Oh. Anakku di sini. Oh, ada anak di Balikpapan. Sekarang mau pulang ke Bitung ya, Bu ya? Selama libur Lebaran, arus mudik dan balik melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan mencapai 40.000 penumpang. Jumlah ini meningkat 20% dibanding tahun sebelumnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.